Aku tidak menikah karena cinta. Aku menikah karena kelelahan yang terlalu lama ku pendam. Kelelahan yang tidak terlihat dari luar, tapi setiap malam menekan dadaku, seperti beban yang tidak pernah benar-benar bisa kuletakkan. Karena sejak kecil aku hidup dengan satu perasaan yang sama, yaitu takut. Takut besok tidak cukup. Takut bulan depan lebih sulit. Takut menjadi seperti ibuku yang terus bertahan tanpa pernah benar-benar hidup. Dan ketika rasa takut itu menumpuk terlalu lama, ia berubah menjadi keputusan yang terlihat tenang dari luar, tapi sesungguhnya lahir dari kepanikan yang sangat sunyi. Sejak kecil, aku terbiasa hidup dengan kekurangan yang tidak selalu berbentuk uang, melainkan berbentuk pilihan yang sempit, mimpi yang diperkecil, dan suara yang pelan agar tidak mengganggu siapapun. Karena di rumah kecil itu, aku belajar bahwa menjadi anak baik berarti tidak meminta, tidak mengeluh, dan tidak berharap terlalu tinggi. Sebab berharap adalah kemewahan yang hanya boleh dimiliki oleh orang-orang yang hidupnya aman. Sementara aku tumbuh dengan keyakinan bahwa hidup bukan tentang bahagia, melainkan tentang bertahan sejauh mungkin. Aku melihat ibuku bangun lebih pagi dari matahari dan tidur lebih larut dari kelelahan. Melihat wajahnya yang menua sebelum waktunya, dan tanpa pernah mengatakan apapun, aku menyerap satu pelajaran berbahaya, bahwa perempuan harus kuat, harus mengerti, dan tidak boleh merepotkan dunia dengan kebutuhannya sendiri. Sehingga tanpa sadar, aku tumbuh menjadi perempuan yang pandai mengecilkan dirinya sendiri, dan dunia menyebut itu dewasa. Padahal sesungguhnya itu adalah ketakutan yang dipelajari sejak kecil dan dipeluk terlalu lama. Aku tidak pernah bermimpi menjadi kaya. Aku hanya ingin hidup tanpa rasa was-was yang terus mengikuti kemanapun aku pergi. Ingin membeli sesuatu tanpa merasa bersalah. Ingin tidur tanpa menghitung hari. Dan ingin bangun tanpa rasa takut akan masa depan. Dan ketika pria itu datang dengan hidupnya yang tenang, mapan, dan tidak pernah terlihat cemas oleh hal-hal kecil yang selalu menghantuiku, aku merasa seolah hidup sedang memberiku jalan keluar yang selama ini tidak pernah aku miliki. Ia tidak datang dengan cinta yang membakar, tidak dengan janji-janji romantis yang berlebihan, melainkan dengan ketenangan yang terasa seperti rumah bagi seseorang yang terlalu lama hidup dalam kekacauan. Dan di dekatnya, aku merasa kecil. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku juga merasa aman. Dan perasaan aman itulah yang perlahan menutup suaraku sendiri. Karena ketika seseorang terbiasa hidup dalam ketidakpastian, keamanan bisa terasa seperti anugerah, bahkan ketika harus dibayar dengan kebebasan. Ketika ia berkata bahwa ia bisa menjagaku, aku tidak mendengar peringatan di balik kata itu. Aku hanya mendengar janji tentang hidup yang tidak lagi sesulit hidupku selama ini. Dan tanpa aku sadari, aku kembali memainkan peran yang sangat kukenal, yaitu menyerahkan diriku pada seseorang yang terlihat lebih kuat. Karena selama hidupku, aku tidak pernah diajarkan bagaimana menjadi kuat untuk diriku sendiri. Saat ia melamarku, dunia seakan sepakat bahwa aku adalah perempuan paling beruntung. Ibuku menangis bahagia, tetanggaku iri,
dan teman-temanku berbicara seolah aku baru saja memenangkan lotre kehidupan. Dan di tengah semua sorak itu, tidak ada satupun yang bertanya apakah aku benar-benar siap, apakah aku benar-benar ingin, atau apakah aku hanya terlalu takut untuk kembali ke hidup lamaku yang penuh ketidakpastian. Aku ragu, tapi keraguan terasa seperti kemewahan yang tidak bisa kupelihara. Karena bagi orang miskin, ragu sering dianggap tidak tahu diri. Dan akhirnya aku melangkah ke pelaminan bukan dengan keyakinan penuh, melainkan dengan harapan bahwa hidupku setidaknya akan menjadi lebih mudah, meski aku harus mengorbankan sebagian dari diriku sendiri. Hari pernikahan itu indah, terlalu indah. Dengan gaun mahal, gedung megah, dan senyum yang terus kupaksakan. Sementara di dalam kepalaku ada suara kecil yang bertanya, apakah aku sedang memilih hidupku atau hanya melarikan diri dari masa laluku. Dan seperti kebanyakan orang yang takut pada jawabannya sendiri, aku memilih untuk tidak mendengarkan. Setelah menikah, aku pindah ke rumah besar yang keheningannya terasa lebih luas daripada ruangan manapun yang pernah kutinggali. Rumah yang setiap langkah kakiku bergema, seolah ingin mengingatkanku bahwa aku sendirian di dalam kemewahan itu. Dan meski aku memiliki kamar sendiri, lemari penuh pakaian, serta perhiasan yang bahkan tidak pernah kuminta, aku tidak pernah benar-benar merasa memiliki apapun. Karena semua itu datang dengan syarat yang tidak pernah diucapkan. Tapi selalu terasa. Hari-hariku berjalan dengan ritme yang rapi, terlalu rapi. Bangun, sarapan, menunggu, dan tidur. Tanpa arah, tanpa tujuan. Dan perlahan aku menyadari bahwa hidup mewah memiliki aturan tak tertulis yang harus dipatuhi, yaitu jangan terlalu banyak bicara, jangan terlalu banyak bertanya, dan jangan lupa siapa yang memberi semua ini. Karena setiap kali aku mencoba menyuarakan keinginanku sendiri, selalu ada kalimat yang terdengar lembut tapi menusuk, bahwa semua ini dilakukan demi aku. Ia tidak pernah memukulku, tidak pernah membentakku, tidak pernah menunjukkan kemarahan yang kasar, tetapi justru itu yang membuat segalanya terasa lebih menyesakan. Karena kekerasan yang paling sulit dikenali adalah yang datang dengan senyum dan alasan. Dan setiap kali aku diingatkan bahwa hidupku kini lebih baik karena dirinya, aku semakin merasa bahwa keberadaanku bukanlah rihan, melainkan utang. Aku ingin bekerja, bukan karena uang, tetapi karena aku ingin merasa hidupku berguna. Ingin merasa bahwa aku masih punya arah dan suara. Tetapi ketika keinginan itu kutuangkan, ia hanya tersenyum dan berkata bahwa aku sudah cukup. Dan kalimat sederhana itu menghancurkan sesuatu di dalam diriku. Karena untuk pertama kalinya aku sadar bahwa aku tidak dilihat sebagai pasangan, melainkan sebagai sesuatu yang sudah selesai, sesuatu yang tidak perlu berkembang lagi. Sejak saat itu, aku berhenti mencoba, berhenti bermimpi, dan berhenti mengenali diriku sendiri. Dan setiap kali aku berdiri di depan cermin, aku melihat wajah yang terlihat cantik, terawat, dan mahal, tetapi kosong, seperti rumah besar yang kutinggali, indah dari luar, tapi sunyi di dalam. Dan aku mulai merindukan hidup lamaku yang miskin, sederhana, dan penuh keterbatasan. Karena setidaknya di sana
aku masih merasa hidup. Aku sering menangis di kamar mandi, karena hanya di sana aku bisa sendirian tanpa harus menjelaskan apapun. Dan setiap tangisku dipenuhi rasa bersalah, karena siapa aku sampai berani merasa tidak bahagia, padahal dari luar hidupku terlihat sempurna. Dan disitulah aku belajar bahwa penderitaan tidak selalu berisik. Kadang ia sangat tenang dan rapi, sampai orang lain mengira itu kebahagiaan. Suatu hari, aku pulang ke rumah ibuku, rumah kecil yang catnya mengelupas dan udaranya panas, rumah yang tidak pernah berubah. Dan anehnya, justru di sana aku bisa bernapas lebih lega, bisa tertawa tanpa takut salah, dan bisa berbicara tanpa merasa diawasi. Dan ketika ibuku menatapku lama, lalu berkata bahwa aku terlihat cantik tapi tidak hidup, kalimat itu menembus pertahananku yang tersisa. Malam itu, aku tidak tidur, karena untuk pertama kalinya, aku jujur pada diriku sendiri, bahwa aku tidak takut miskin. Aku takut tidak dianggap manusia. Dan keesokan harinya, aku kembali ke rumah besar itu dengan satu kesadaran yang terasa seperti melompat ke jurang, bahwa aku harus memilih antara kemewahan yang mematikan atau ketidakpastian yang setidaknya memberiku ruang untuk bernapas. Aku mengemas barang secukupnya, bukan karena aku berani, tetapi karena aku sudah terlalu mati untuk bertahan lebih lama. Dan aku pergi tanpa marah, tanpa teriak, tanpa drama, seperti diriku yang selama ini perlahan menghilang dari hidupku sendiri. Aku tidak tahu apakah keputusanku benar. Aku hanya tahu bahwa hidup yang layak bukan tentang rumah besar atau rekening penuh, melainkan tentang kebebasan untuk bernafas tanpa merasa berutang pada siapapun atas keberadaan kita. Karena lebih baik hidup dengan ketakutan yang jujur daripada mati perlahan dalam kemewahan yang sunyi. Kepergianku tidak disambut hujan atau petir seperti di film-film. Tidak ada musik dramatis, tidak ada pintu yang dibanting. Hanya ada keheningan yang terasa sangat jujur. Karena ternyata saat seseorang benar-benar memilih dirinya sendiri, dunia tidak selalu bereaksi apa-apa. Dan justru disitulah aku sadar bahwa hidupku selama ini terlalu sering kujalani demi reaksi orang lain, bukan demi napasku sendiri. Aku pulang ke rumah ibuku dengan satu koper kecil dan hati yang jauh lebih berat. Karena meski keputusanku terasa benar, ia tetap menyakitkan. Dan untuk pertama kalinya, aku belajar bahwa memilih diri sendiri tidak selalu terasa membebaskan di awal. Kadang justru terasa seperti kehilangan segalanya, termasuk identitas yang selama ini, meski salah, sudah sangat ku kenal. Hari-hari pertamaku dipenuhi rasa takut yang telanjang. Bukan lagi takut akan kekurangan uang, melainkan takut menghadapi diriku sendiri tanpa peran sebagai istri, tanpa kemewahan sebagai tameng, tanpa alasan untuk bersembunyi dari pertanyaan paling sederhana yang selama ini kuhindari, yaitu siapa aku sebenarnya ketika tidak ada siapapun yang mendefinisikanku. Aku mulai bangun pagi dengan perasaan asing, karena untuk pertama kalinya dalam waktu lama, tidak ada jadwal yang mengatur hidupku. Tidak ada suara yang memberitahu apa yang boleh dan tidak boleh kulakukan. Dan kebebasan itu justru membuatku panik, karena kebebasan berarti tanggung jawab.
dan aku belum pernah benar-benar memegang kendali atas hidupku sendiri. Ibuku tidak banyak bertanya. Ia hanya menyiapkan teh hangat setiap pagi dan duduk di seberang meja kecil kami, seolah memberiku ruang untuk kembali mengenali diriku sendiri tanpa tekanan. Dan dari caranya memandangku, aku belajar bahwa cinta tidak selalu datang dalam bentuk nasihat panjang. Kadang cukup dengan kehadiran yang tidak menghakimi. Aku mulai bekerja serabutan. Pekerjaan kecil yang dulu mungkin akan kutertawakan karena gengsi, tapi kini justru terasa seperti pijakan pertama yang nyata, karena setiap rupiah yang kudapatkan bukan hanya tentang uang, melainkan tentang bukti bahwa aku masih mampu berdiri di atas kakiku sendiri, meski goyah, meski pelan, meski penuh keraguan. Ada hari-hari ketika aku ingin menyerah, ketika lelah fisik dan mental bertemu dalam satu titik, dan pikiranku kembali membandingkan hidupku sekarang dengan kemewahan yang pernah kupunya. Dan di saat-saat seperti itu, aku belajar satu pelajaran penting, bahwa masa lalu yang nyaman tidak selalu lebih baik, hanya karena ia terasa familiar. Perlahan aku mulai menemukan kembali hal-hal kecil yang dulu hilang, seperti tertawa tanpa takut salah, berbicara tanpa menyusun kalimat agar terdengar pantas, dan menangis tanpa merasa bersalah. Dan dari hal-hal kecil itulah aku mulai menyusun ulang diriku sendiri, seperti merangkai pecahan kaca yang dulu memantulkan wajah orang lain, bukan wajahku. Aku mengambil kursus sederhana, belajar hal-hal yang dulu kuanggap tidak penting karena aku terlalu sibuk bertahan. Dan setiap malam aku pulang dengan kepala penuh rasa lelah yang jujur. Lelah karena hidup, bukan lelah karena menunggu. Dan itu membuatku tidur lebih nyenyak daripada di ranjang empuk yang dulu kupunya. Suatu hari, aku bertemu orang-orang yang tidak peduli dengan masa laluku, yang tidak tahu aku pernah hidup mewah, atau pernah menjadi istri seseorang yang berkuasa. Dan di hadapan mereka, aku hanyalah aku. Seorang perempuan yang sedang belajar, salah, mencoba lagi. Dan justru disitulah aku merasa diterima tanpa syarat. Aku mulai menulis, awalnya hanya untuk diriku sendiri, menumpahkan pikiran-pikiran yang selama ini terkunci rapi. Dan tanpa kusadari, tulisan-tulisan itu menjadi jembatan antara aku dan dunia. Karena untuk pertama kalinya, aku berbicara bukan untuk menyenangkan, melainkan untuk jujur. Dan kejujuran itu ternyata menemukan tempatnya sendiri. Ada hari ketika aku bertemu mantan suamiku kembali, tidak dengan amarah atau penyesalan, melainkan dengan jarak yang sehat. Dan di momen itu, aku menyadari bahwa aku tidak lagi kecil di hadapannya, karena kekuasaan hanya bekerja ketika kita percaya bahwa kita membutuhkannya. Dan aku sudah berhenti percaya pada narasi itu. Ia masih hidup dalam dunianya yang rapi dan terkontrol. Sementara aku hidup dalam ketidaksempurnaan yang bergerak. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak iri. Karena aku tahu mana yang hidup dan mana yang hanya terlihat aman. Dan perasaan itu bukan datang tiba-tiba, melainkan tumbuh dari setiap hari aku memilih untuk hadir penuh dalam hidupku sendiri.
Hubunganku dengan ibuku pun berubah. Bukan lagi hubungan antara anak yang ingin diselamatkan dan ibu yang terus mengorbankan diri, melainkan dua perempuan yang sama-sama belajar berdiri, saling melihat bukan dari luka, melainkan dari kekuatan yang tumbuh perlahan. Dan aku sadar bahwa kemiskinan kami dulu tidak pernah mengambil martabat kami, hanya menundanya. Waktu berjalan tanpa banyak pengumuman, dan di tengah kehidupan yang sederhana tapi jujur, aku mulai merasa utuh. Bukan karena semuanya baik, melainkan karena aku tidak lagi memecah diriku sendiri demi diterima. Dan itulah kebahagiaan yang dulu tidak pernah kutemukan, bahkan di tengah kemewahan. Aku tidak menikah lagi dengan cepat. Tidak karena trauma, melainkan karena aku tidak lagi merasa perlu diselamatkan. Dan jika suatu hari aku mencintai seseorang, itu akan terjadi karena aku memilih, bukan karena aku melarikan diri. Dan kesadaran itu terasa seperti kemenangan kecil yang sangat pribadi. Kini, ketika aku menatap masa depan, aku tidak melihatnya sebagai ancaman, melainkan sebagai ruang kosong yang bisa kuisi perlahan, dengan langkah yang mungkin tidak besar, tapi milikku sendiri. Dan setiap kali rasa takut muncul, aku mengingat satu hal yang dulu hampir kulupakan, bahwa aku pernah memilih diriku sendiri di saat paling sulit, dan aku selamat. Hidupku tidak sempurna, tidak kaya, tidak selalu mudah. Tapi aku hidup sepenuhnya dengan suara, dengan pilihan, dan dengan napas yang tidak lagi tercekik. Dan jika ini bukan akhir yang bahagia, maka setidaknya ini adalah awal yang jujur. Dan bagiku, kejujuran itu adalah bentuk kebahagiaan paling tenang yang pernah kurasakan.